Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memantau secara langsung pertandingan di Liga 1. Shin Tae-yong tidak akan bekerja sendiri. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga akan dibantu oleh asisten-asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya. Salah satunya adalah asisten pelatih khusus striker di Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan beberapa staf kepelatihan Timnas Indonesia sudah berada di tanah air. Hal ini terlihat dari unggahan yang ditunjukkan oleh penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia JJ. Kini, Shin Tae-yong sudah kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan persiapan kepada tim Merah Putih. Salah satu persiapannya yakni mencari pemain-pemain terbaik lewat Liga 1. Shin Tae-yong memang sering mencari pemain-pemain untuk Timnas Indonesia lewat Liga 1. Shin Tae-yong harus segera menyusun program untuk Timnas Indonesia karena sebentar lagi akan menjalani 2 pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY bikin kejutan dengan mendatangkan pemain ini di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di era divisi Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar saat ini, Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. Melalui scoutingnya, STY akhirnya menemukan bakat hebat seorang Daan Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Penampilan memukau di tim muda 20 membawa dirinya dipromosikan ke tim utama sejak musim 2020. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim, hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Ole Romeni bakal memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada, karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ole Romeni ditanya orang Indonesia yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung Timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung Timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung Timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex penyerang FCMN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan Timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ole Romeni mengawali musim dengan baik. Penyerang berambut pirang ini mencetak satu-satunya gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle semalam. Berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, untuk laga melawan Bahrain, potensi Ole Romeni gabung Timnas Indonesia sangat besar. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dirumorkan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Belanda Top Os. Hal itu dikarenakan Ragnar juga dicampakkan oleh klubnya saat ini, FC Groningen.
Ya, Ragnar sejatinya saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Groningen. Namun, ia tampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berkompetisi di Liga 1 Belanda tersebut. Pada musim lalu saja, Ragnar dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sittard. Bersama Fortuna, Ragnar pun mampu mencatatkan 27 laga di Liga Belanda 2023-2024. Namun, per akhir Juni 2024 kemarin, Fortuna sudah resmi mengembalikan Ragnar ke FC Groningen. Masalahnya, kehadiran Ragnar pun tak disambut baik oleh pelatih klub tersebut, Dick Lukian. Lukian dikabarkan tak memasukkan Ragnar ke dalam rencana besarnya di FC Groningen di musim 2024-2025. Karena itu, jika Ragnar ingin memiliki menit bermain, maka ia harus segera hengkang dari klubnya tersebut. Menariknya, Ragnar dikabarkan sudah menemukan klub yang akan ia bela selanjutnya. Hanya saja, klub yang dikaitkan Ragnar bermain di divisi kedua Liga Belanda, yakni Top Os. Sinyal Ragnar bakal bergabung dengan Top Os pun baru-baru terlihat jelas. Ragnar tepatnya terlihat menonton langsung laga pembuka Liga 2 Belanda antara Top Os melawan SBV Excelsior. Padahal di waktu yang nyaris sama, klub Ragnar, FC Groningen tengah bertanding melawan NEC Breda di laga perdana Liga Belanda 2024-2025. Jadi, karena itulah rumor Ragnar kembali ke Top Os semakin besar. Tak masuk skuad FC Groningen membuat Ragnar berarti tak punya masa depan di klubnya. Nasibnya justru berbeda dengan satu pemain keturunan lain yang juga rekan setimnya. Ia adalah Joey Pelupesi. Dari namanya saja diketahui bahwa pemain tersebut memiliki darah Maluku. Joey Pelupesi sendiri masih jadi pemain yang dibutuhkan FC Groningen. Nyatanya ia bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 saat melawan NAC Breda. Sebagai informasi, Joey Pelupesi sempat dikabarkan tertarik menjadi WNI setelah melihat Shane Patinama mendapat status tersebut. Akan tetapi, sejauh ini namanya masih belum diproses. Padahal ia merupakan pemain yang punya banyak pengalaman di Eropa. Namun sayangnya usianya sudah 30 tahun yang bisa membuat Shin Tae-yong pikir-pikir. Menurut kabar yang beredar, kakek dan nenek pemain akademi FC Twente ini berasal dari Saparua, Maluku Tengah. Adapun untuk karirnya di Eropa, Joey sempat bermain untuk FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, dan kini bersama FC Groningen. Respons calon penyerang timnas Indonesia Ole Romeni setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle menarik diulas. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim dengan baik. Ya, FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024-2025 dengan menghadapi PC Zwolle. Laga itu digelar di Stadion Galgenwaard Utrecht pada Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB. FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni. Usai laga, Ole Romeni pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romeni meluapkan kegembiraannya. Awal musim yang bagus, mari kita bangun dari sini, tulis Ole Romeni. Unggahan Ole Romeni pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat, sejumlah penggawa timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangwen dan Ivar Jenner. Nama Ole Romeni sendiri gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Tetapi, hingga kini Ole Romeni belum juga memberi sinyal akan segera bergabung membela timnas Indonesia. Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meski begitu, Ole Romeni tetap memberi kode baik soal peluang membela timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berada di arah yang bagus saat ini.